Salam sejahtera semuanya. Kelompok kami, saya Yayum dan Anissa Dwi Sriwayuni akan mempresentasikan hasil temuan dari makalah kami yang berjudul Perempuan dalam Masyarakat Multikultur Ambon. Poin utama dari makalah ini ialah ingin mengetahui bagaimana peran perempuan dalam menciptakan masyarakat multikultur di Ambon. Mengapa kami mengangkat topik ini sebagai topik makalah kami? Yang pertama itu dikarenakan konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999 merupakan konflik besar atau yang disebut oleh Clinton sebagai perang kota kecil. Korbannya saja mencapai setidaknya paling sedikit 2.000 jiwa. Dan masih banyak jutaan orang lainnya yang tergusur. Kemudian dengan cepat sejak Januari 1999 sampai dengan hampir pertengahan 2000, Ambon berubah menjadi panggung kekerasan di Indonesia. Lalu di mana peran perempuan di sini? Ketika konflik maupun pasca konflik, perempuan di sini memiliki beban ganda. Yang pertama adalah mereka harus menjadi korban lapisan bawah dari dampak-dampak konflik. Kemudian di sisi lain, mereka punya beban, yaitu beban domestik. Mereka harus tetap menanggung beban rumah tangga, livelihood rumah tangganya, baik dari sisi ekonomi maupun pengasuhan anak. Maka dari itulah kemudian mengapa kami secara khusus mengangkat perempuan dalam makalah kami. Selain dampak dan beban ganda yang dipegang perempuan dalam konflik, ketika konflik terpecah, pada pasca konflik mereka memiliki beban berikutnya. Tapi kemudian berdasarkan film dokumenter Beta Mau Jumpa, di sini kita akan melihat bagaimana perempuan ternyata bisa melakukan, dia bisa di-empowering untuk bertindak dan mempengaruhi dan melakukan perubahan. Disinilah kemudian kita lihat ternyata perempuan juga punya peran dalam, meskipun dia sebagai korban konflik, tapi dia mampu bergerak untuk melakukan aksi menuju masyarakat multikultur. Padahal sebelumnya terjadi perpecahan yang luar biasa di Ambon dan Maluku secara luas. Kerangka teori yang kami pakai untuk membahas masalah perubahan masyarakat menjadi multikultural di makalah ini adalah pendekatan strategi akulturasi dari John Berry. Strategi akulturasi itu apa? Itu adalah sikap masing-masing kelompok dalam sebuah masyarakat plural dengan latar kultural berbeda untuk mencapai sebuah proses interaksi atau kontak antar kelompok. Berdasarkan John Berry, strategi akulturasi dalam masyarakat yang lebih luas itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu multikulturalisme, segregasi, melting pot, dan eksklusi. Dari keempat ini, kita kemudian mengidentifikasi di mana letak Ambon pasca konflik. Yang dimaksud pasca konflik kami mulai pada tahun 2000-an awal, yaitu sekitar tahun 2003. Sekitar tahun 2003 di Ambon, kondisi masyarakat yang terjadi, mereka ditempatkan dalam kotak segregasi. Segregasi ini dibentuk oleh penguasa atau pemerintah.
Apa bentuk segregasi yang terjadi? Yaitu desa-desa atau kota madya, kelurahan di Maluku secara luas dan Ambon secara khusus. Mereka yang sebelumnya bercampur dalam satu kelurahan bersama itu kemudian dipecah, yang Muslim hanya menempati kelurahan khusus Muslim dan 100% Muslim, yang Kristen pun demikian. Dalam kasus di Batu Merah, itu yang terjadi adalah orang-orang Kristen yang sebelumnya menjadi bagian dari warga Batu Merah itu diungsikan dan dipindahkan ke pengungsian yang semuanya adalah Kristen. Hingga kemudian berjalan pada pertengahan 2000-an, itu mereka dipindahkan dan diberikan kelurahan baru untuk ditempati, yang mana itu semuanya adalah Kristen. Jadi hari ini kita akan melihat kelurahan itu semua Muslim dan Kristen 100%. Itu bentuk segregasi yang terjadi. Kemudian berdasarkan Bagan yang terlihat adalah relasi dan penjagaan heritage culture itu akan menuju gerak positif bila dia ada di posisi multikulturalisme. Jadi bisa dikatakan posisi masyarakat multikulturalis adalah tujuan utama dari suatu masyarakat plural. Dalam hal ini di Ambon, yang mana di dalamnya ada Kristen, Muslim, dan agama-agama lain. Nah, ini yang coba diupayakan bertahun-tahun oleh warga Ambon dan Maluku secara luas. Nah, di sini kita akan juga secara khusus untuk melihat peran perempuan dalam membentuk dalam pergerakan dari tadinya yang mereka tersegregasi kemudian muncul rasa multikulturalis dan hidup berinteraksi secara multikulturalis society. Sebelum sampai pada pembahasan mengenai bagaimana cara masyarakat Ambon bergerak dari yang tadinya tersegregasi kemudian menjadi multikulturalism society, kita akan lihat dulu secara historis ke belakang mengapa hal ini terjadi. Konflik besar di 1999 terjadi. Kalau banyak orang ditanya mengenai konflik ini kenapa terjadi, biasanya mereka akan merujuk pada satu momen ketika ada cekcok antara pengemudi bis di Ambon dan penumpangnya yang orang Bugis Muslim. Cekcok ini sebenarnya cekcok biasa, tapi kemudian karena juga ada preman dan berbagai macam kelompok yang memang menjadi mediator perambatan konflik terjadi, ini kemudian menjadi besar. Akhirnya jadi perang berdarah di Ambon dan Maluku lainnya. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya clash antara Kristen dan Muslim itu sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Biasanya terjadi karena kecemburuan akses terhadap politik sejak kolonial Belanda, di mana akses lebih besar diberikan kepada kelompok Kristen dan Muslim terpinggirkan. Keadaan kemudian berubah ketika perjuangan revolusi Indonesia 1950. Muslim yang merasa menjadi bagian dari kelompok mayoritas Indonesia lebih memilih untuk memperjuangkan kemerdekaan di 1950, tapi kemudian kelompok Kristen ini merasa status quo-nya terganggu. Kemudian mereka mendirikan yang disebut Republik Maluku Selatan (RMS). Clash kembali terjadi, diperparah lagi pada masa Soeharto. Diperparahnya seperti apa? Maluku hanya sumber daya alam Maluku itu dihisap habis-habisan dan dieksploitasi habis-habisan pada masa Soeharto.
pembangunan jalan, pendirian pabrik, pertambangan, deforestasi, dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan, baik antara si kaya dan si miskin, maupun ini men-trigger clash antara Kristen dan Muslim. Ini berlanjut kemudian seperti tertumpuk, makanya kemudian ketika ketegangan Kristen dan Ambon, percekcokan di Ambon yang terjadi 19 Januari itu pecah karena memang dendam yang sudah tertumpuk lama. Poin berikutnya adalah pergerakan perempuan yang tersebar. Kekerasan secara umum mereda pada awal 2001. Kala itu kota Ambon sudah dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah bagian Kristen dan Islam. Seperti kasus di Kampung Baru Batu Merah Dalam, kampung ini sebelum konflik dihuni oleh warga Kristen dan Muslim yang menjadi mayoritas. Ketika konflik pecah, warga Kristen mengungsi ke Wisma Atlet Karangpanjang selama 6 tahun, hingga kemudian direlokasi ke Kayu Tiga. Campur tangan negara melalui dialog rekonsiliasi Malino pada Februari 2000 untuk mengatasi konflik ini hingga beberapa tahun ke depan juga berjalan tanpa hasil. Tidak hanya dari lembaga resmi, berbagai lembaga swadaya masyarakat dalam negeri dan internasional berdatangan untuk membantu perdamaian konflik berdarah ini. Salah satu organisasi masyarakat yang paling awal bergerak terkait kontribusi dalam upaya mendamaikan Muslim Kristen adalah Gerakan Perempuan Peduli atau GPP, yaitu dengan pelopor Suster M. Brigita Renyaan. Organisasi ini menekankan peranan perempuan, khususnya kaum ibu dalam aksi-aksinya. Menurut Suster Brigita, perempuan bertugas untuk diciptakan Tuhan untuk memelihara dan melindungi kehidupan sehingga narasi yang dibangun untuk mempengaruhi perempuan lainnya. Ia menyisipkan paham bahwa ini adalah kegiatan perempuan yang memiliki hati nurani. Pada masa awal pergerakannya, Gerakan Perempuan Peduli masih melakukan aksi bawah tanah, seperti berkonsolidasi diam-diam dengan beberapa orang dari kelompok Muslim untuk menggalang upaya dialog antarumat beragama. Setelah berbagai langkah ditempuh, akhirnya pemerintah provinsi menanggapi suara para aktivis GPP. Kemudian aksi-aksi mereka dibantu secara resmi oleh Wakil Gubernur Paula Renyaan yang beragama Kristen dan istri Gubernur Ica Latukonsina yang beragama Muslim. Sehingga GPP mengalami pertambahan modal dalam politik. Berikutnya yaitu organisasi Maluku Ambassador for Peace atau MAP yang sama-sama bergerak untuk memberi manfaat kepada perempuan Maluku, baik beragama Islam maupun Kristen. Pelatihan MAP ini lebih mengarahkan mentalitas generasi muda dan masyarakat luas untuk tidak mengembangkan pola hidup kekerasan, menyikapi perbedaan-perbedaan dan membangun kepercayaan. Serta organisasi perempuan lainnya adalah Arikal Mahina atau yang berarti perempuan pandai. Arikal Mahina melebarkan sayapnya di level pedesaan, bahkan hingga ke Pulau Saparua di Sirisori Kristen atau SSK dan Sirisori Islam atau SSI. Program yang dikerjakan LSM ini ialah lokakarya, rekonsiliasi, kegiatan olahraga, kesenian, menyelenggarakan festival seni kecil-kecilan, hingga menyediakan pinjaman untuk membangun usaha kecil. Berdasarkan penuturan perempuan warga SSK, Arikal Mahina membantu mereka untuk berinteraksi kembali dengan kelompok beragama lain dan membicarakan bersama sejarah mereka, leluhur, dan kebudayaan yang sama. Kisah di atas hanyalah 3 contoh dari forum-forum mediasi perdamaian yang diselenggarakan atas bantuan orang di luar Ambon, sedangkan masih banyak daftar LSM yang turut terlibat di berbagai bidang. Menurut Brigit, proses perdamaian yang terjadi di Ambon banyak melibatkan bahkan diinisiasi oleh penduduk orang lokal Ambon sendiri, jadi bukan hanya berasal dari inisiasi negara.
Elemen-elemen masyarakat lokal yang aktif menciptakan perdamaian di sini ialah lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan lokal, guru-guru, tokoh adat, seniman lokal, termasuk perempuan yang terlibat dalam keorganisasian maupun independen. Dari tiga contoh di atas, tampak bahwa kelompok perempuan dan anak-anak ialah pihak yang paling awal mau ikut terlibat dalam upaya mendamaikan konflik. Lalu, bagaimanakah pengaruh perempuan ini selanjutnya dalam menciptakan masyarakat multikultur? Berikutnya adalah nilai multikulturalisme, rekonstruksi identitas bersama, dan menurunnya kecurigaan. Pasca konflik antar dua kelompok beragama yaitu Muslim dan Kristen, kedua kelompok ini memasuki upaya rekonsiliasi dengan menguatkan kembali identitas adat Maluku. Salah satunya adalah melalui tradisi Pela. Sederhananya, Pela adalah tradisi persaudaraan untuk saling membantu di antara dua negeri atau lebih, dan ikatan ini tidak memandang agama yang dianut. Negeri Batu Merah yang sebelum konflik berisi umat Islam dan Kristen juga memiliki ikatan sumpah saudara Pela dengan negeri Paso dan diikat tali sedarah atau kandung sebagai saudara gandong dengan negari Ena. Setelah perpecahan 1999, pada 2004 barulah dilaksanakan kembali tradisi ini di Batu Merah. Penyelenggaraan Pela tersebut berisi serangkaian praktik-praktik simbolis yang tujuannya untuk mengikatkan kembali hubungan persaudaraan. Salah satunya adalah ritual pertukaran kain gandong antara anggota klan asli Batu Merah dan Paso. Di samping itu ada juga tradisi makan patita yang lebih general atau bisa diikuti semua kalangan. Saat kegiatan makan patita ini dilaksanakan pada 2004, mantan warga Kristen Batu Merah yang direlokasi ke Kayu Tiga juga diajak mengikuti tradisi ini. Setelah penyelenggaraan Pela tahun 2004, kemudian disusul pula beberapa upaya revitalisasi adat. Di antaranya upaya revitalisasi adat ada pendirian Rumah Baileo atau rumah adat bagi orang Maluku dan Maluku Utara. Selain sebagai representasi negeri, Baileo juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, sekaligus sebagai balai warga dan tempat diletakkan batu pemali yang disakralkan warga negeri. Di samping penyelenggaraan upacara atau acara-acara adat, terdapat cara lain yaitu dengan modifikasi pada kegiatan keagamaan dengan memasukkan unsur adat di dalamnya. Sebagaimana kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2018 di Nagari Batu Merah, Ambon, di dalam upacara peringatan tahunan umat muslim itu disisipkan kegiatan pawai keliling sambil menarikan tarian Ekekema Patae. Rombongan penari itu terdiri dari belasan remaja yang membentuk dua barisan. Di bagian depannya barisan perempuan membawa parang, serta satu orang pemimpin laki-laki menenteng panah. Lalu, pertanyaan berikutnya muncul. Setelah atau pasca konflik selama 20 tahun, masih adakah kecurigaan di antara kedua kelompok beragama ini di Ambon? Asumsi pertamanya yaitu masih tingginya tingkat kecurigaan. Hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Adam dengan beberapa warga Kristiani Kayu Tiga. Warga Kristiani Kayu Tiga ini menganggap kalau Batu Merah bukanlah tempat daerah asal mereka lagi. Padahal sebenarnya mereka merupakan kelahiran atau besar di daerah tersebut. Serta warga Kristen yang di Kayu Tiga sekarang menganggap bahwa Batu Merah dihuni oleh pendatang muslim yang sudah termasuk pendatang muslim yang radikal. Pandangan tersebut tentu tidak bisa langsung mentah-mentah diartikan sebagai pandangan mereka terhadap kelompok muslim, tetapi kami menyimpulkan bahwa itu lebih merujuk kepada kelompok pendatang muslim. Sentimen yang muncul jelas berbeda, apalagi pendatang baru yang dulu membuat kerusuhan kini menempati tanah kelahiran mereka. Asumsi berikutnya adalah asumsi berkurangnya tingkat kecurigaan atau rendahnya tingkat kecurigaan. Hal ini disebutkan atau disampaikan Barber kepada Barbara Hartley bahwa ia melihat sekelompok orang dari Maluku yang berisi orang-orang dengan anggota agama Islam dan Muslim, Islam dan Kristen, baik perempuan dan laki-laki.
Kelompok ini datang dari Maluku ke Canberra pada tahun 2007 menghadiri lokakarya teater yang diorganisasi sebuah lokakarya perdamaian di Maluku. Sebelumnya juga terdapat pada tahun 2005, warga Muslim dan Kristen Maluku juga sudah membuktikan kalau mereka mampu berkolaborasi dalam satu kegiatan bersama, yaitu Festival Musik Etnik Maluku. Berdasarkan paparan beberapa aktivitas yang sudah diupayakan dengan tujuan untuk merobohkan dinding religiosentrisme, hanya sebagian kisah khusus mengenai perempuan yang berhasil kami tangkap. Beberapa kendalanya ialah karena media atau peneliti yang datang ke lapangan sedikit sekali memberi porsi perhatian kepada perempuan. Walaupun pada akhirnya praktiknya mungkin perempuan dan laki-laki ikut terlibat bersama dalam upaya ini. Di sisi lain, peran perempuan juga dapat dilihat dalam kampanye perdamaian di rumah untuk anak-anaknya. Bila diperhatikan, pengetahuan yang ditransfer di dalam ruang sistem keluarga ini bisa memberikan dampak besar dalam menciptakan basis atau tindakan untuk menjalin interaksi antar kelompok beragama. Kedatangan dan keterlibatan berbagai mediator dari Maluku turut membantu para perempuan Maluku untuk bergerak melakukan aksi-aksi mendamaikan ketegangan di sana. Jadi upaya-upaya menjalin hubungan positif antar umat Islam dan Kristen tidak hanya dipicu dari sumber basis adat mereka, tapi juga bantuan intervensi pihak luar. Kami pikir pihak luar Maluku ini menjadi penting untuk dibahas. Karena peranan organisasi yang datang ke Maluku ini dapat menjadi alternatif institusi sosial ketika lembaga adat menempatkan perempuan dalam posisi kedua. Berikutnya memasuki bagian kesimpulan atau penutup. Dilihat dari faktor pemicu konflik yang begitu kompleks, maka upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik ini pun harus dilakukan secara menyeluruh dan mengikut sertakan setiap golongan yang ada dalam masyarakat, termasuk perempuan. Upaya resolusi konflik yang dilakukan pemerintah, gerakan perempuan, serta stakeholder perdamaian tentu tidak hanya terbatas pada upaya penghentian kekerasan dan pelarian semata. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk menghindari masih berkembangnya konflik laten yang akan memicu munculnya konflik komunal di masa yang akan datang. Salah satu yang perlu dibangun adalah ruang-ruang bersama dalam kegiatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun ruang bersama dalam aspek budaya dan sosial sudah dibangkitkan kembali, aspek politik dan ekonomi juga harus diperkuat. Faktor-faktor penunjang keberhasilan perdamaian konflik ini bisa dilihat jika ada kesadaran masyarakat atau pemerintah untuk menghentikan konflik. Yang kedua yaitu kerjasama berbagai pihak dalam mewujudkan perdamaian. Mungkin salah satu contoh mendasar dari tercapainya perdamaian ini bisa dilihat dari jumlah pendatang yang datang ke Ambon meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu contoh konkretnya adalah pendatang dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu satu tahun itu bertambah 12.982 pendatang. Pembangunan juga mulai dilaksanakan. Salah satunya adalah pembangunan rumah ibadah masing-masing pemeluk agama di Kota Ambon. Jumlah bangunan masjid misalnya adalah sekitar 175 bangunan dan 57 bangunan musola. Untuk tempat ibadah gereja Protestan berjumlah 291 dan gereja Katolik berjumlah 8 bangunan. Kesimpulannya adalah usaha menggeser posisi kehidupan masyarakat plural Ambon yang sebelumnya tersegregasi menuju posisi multikultural membutuhkan peningkatan relasi antar agama yang mengarah ke hubungan positif. Hubungan positif ini bisa tercipta bila adanya pemahaman bersama atas nilai multikulturalisme, rekonstruksi identitas bersama, tingkat kecurigaan yang rendah, dan ruang aktivitas bersama. Keempat hal ini sepengamatan kami sudah tercipta, termasuk identitas adat Maluku yang semakin menguat. Keempat poin yang sudah tercapai ini adalah peran hasil kerjasama masyarakat dan pemerintahan atau kerjasama bersama. Terkait peran perempuan di dalamnya, kami masih kesulitan untuk memilah di mana peran-peran signifikan perempuan sebab data-data tertulis sangat sedikit menekankan keberadaan perempuan dalam proses rekonsiliasi.
Setidaknya kami mengetahui bahwa peran perempuan dalam ranah publik tampak nyata setelah mereka dibantu oleh organisasi-organisasi modern karena mereka cukup mudah untuk diajak bergabung dalam menginisiasi aksi-aksi perdamaian. Bisa dikatakan bahwa terhapusnya rasa kecurigaan pada agama lain digerakkan oleh perempuan yang aktif di organisasi. Namun setelah masa krisis berakhir, kami kesulitan untuk melacak peran perempuan dalam menyanggah masyarakat multikultural ini. Lalu pertanyaan berikutnya atau pertanyaan studi lebih lanjut yang ingin kami ajukan adalah berdasar kesimpulan itu kami mengajukan kayak pertanyaan kritis lanjutan lagi, yaitu bagaimana peranan perempuan selanjutnya bila pengaruh organisasi modern melemah dan lembaga adat kembali menguat. Baiklah, demikian presentasi kami mengenai perempuan dalam masyarakat multikultural Ambon. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas.